Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kembali bertemu lagi dengan saya, pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kota Waringin Barat. Hari ini akan melakukan kunjungan ke SMP Negeri 9 Arut Selatan dalam rangka pendampingan individu yang ke-6 yang 3 bulan yang lalu kita mengalami istirahat atau free selama 3 bulan karena peralihan satker ya dari P4TK ke BGP Kalimantan Tengah, sehingga 3 bulan kita istirahat. Dan mulai hari ini kita kembali melakukan kegiatan pendampingan individu yang ke-6 pendidikan guru penggerak angkatan ke-4, yaitu calon guru penggerak atas nama Bapak Cecep Abu Apriyadi. Yuk ikuti perjalanan kami dalam rangka pendampingan individu ke-6 ini, bagaimana proses yang telah dilalui oleh calon guru penggerak selama beberapa bulan terakhir ini. Prosesnya tentunya sangat luar biasa. Yuk, ikuti terus perjalanan pengajar praktek kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cecep, apa kabar? Sehat nggih? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali setelah kita 3 bulan mengalami kendala, yaitu karena peralihan dari satkernya. Jadi 3 bulan kita off, dan hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka pendampingan individu yang ke-6 ya. Mudah-mudahan pertemuan kita, pendampingan individu kita yang ke-6 ini ada manfaatnya Pak G. Pak Cecep, hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak dalam rangka ingin mengetahui tentang sejauh mana proses yang Bapak jalankan tentang progres penerapan program sekolah yang berdampak pada murid, kemudian tentang tantangan yang dihadapi dan solusinya ya, dan tentang berbagai hal ya. Yang pertama, apa proses yang sudah berjalan selama 3 bulan terakhir ini Pak Cecep? Selama 3 bulan ini untuk proses perencanaan atau perancangan dari sebuah program itu sudah dilakukan, namun implementasi atau pelaksanaan di lapangan masih belum bisa dilakukan karena terkait beberapa hal, terutama kendala cuaca alam. Karena kebetulan di sekolah kami selama beberapa minggu kebelakangan ini terkena dampak dari banjir. Maka dari itu implementasi dari program sampai hari ini masih terkendala. Karena kendala alam Pak G. Ya, Berapa minggu Pak ini mengalami banjir, dan saat ini kita masih banjir Pak ya? betul. Nah ini masih nampak ini masih tergenang sedikit banjir air, ya. betul. Bahkan pada minggu kemarin itu sempat sekolah diliburkan untuk anak-anaknya. Libur atau daring? Pembelajaran daring. Oh, daring. Maaf, Ya. bukan libur. Tapi pembelajaran daring karena kebetulan banyak rumah dari siswa itu sendiri yang terkena dampak banjir, sehingga kesulitan akses perjalanan menuju sekolah. Kebetulan juga ada beberapa ruangan di sekolah ini yang lantainya sudah mulai terendam banjir. Itu kemarin dilakukan kurang lebih selama 4 hari. 4 hari ya? Ya. 4 hari anak-anak berarti belajar daring ya? Betul. Baik, hal apa yang dianggap sebagai capaian selama 3 bulan terakhir Pak? Ada yang sudah tercapai dari 3 bulan terakhir? Terutama pencapaian yang sudah terwujud Iya. itu dari mulai, maksudnya baru sebatas untuk potensi diri. Potensi diri. Ya, potensi diri artinya perubahan pada diri sendiri
itu sudah sedikit demi sedikit dilakukan. Nah, sementara untuk perubahan terhadap yang lain itu belum terwujud secara maksimal karena transformasi pengetahuan tentang materi dari pendidikan di penggerak ini belum dilakukan secara terbuka, artinya secara sistematis disampaikan kepada teman-teman maupun secara masif itu belum dilakukan. Karena kan kita masih merasa bahwa untuk sementara ini belum layak untuk menyampaikan hal itu. Mudah-mudahan saja kedepannya apabila misalnya setelah selesai dari proses pendidikan ini transformasi pengetahuan tersebut bisa saya lakukan terhadap teman-teman dari sekolah. Baik, hal apa saja Pak yang membuat beberapa program belum tercapai Pak? Mungkin diantaranya seperti banjir gitu ya. Betul. Banjir, cuaca alam, apalagi Pak? Mungkin itu saja Pak yang selama ini paling dominan. Kalau yang lain-lain karena kita membuat program itu berdasarkan situasi dan kondisi di sekolah dan dirancang, ibaratnya program itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya yakin kalau tidak ada kendala alam tadi bisa seperti dilakukan. Bagaimana Pak dukungan dari teman sejawat dari kepala sekolah? Alhamdulillah dukungan baik dari pimpinan maupun teman sejawat. Apabila misalnya kita mempunyai sebuah program itu ada respon yang sangat luar biasa, baik dalam bentuk partisipasi secara sharing gagasan, mungkin karena belum dilaksanakan sehingga kolaborasi dalam bentuk aksinya belum terjadi. Tapi kalau misalnya itu sudah dilaksanakan, saya yakin kolaborasi dalam bentuk aksinya pun juga dapat berkolaborasi dengan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Cecep. Kita lanjut ke diskusi tentang progres dan penerapan program sekolah yang berdampak pada murid. Sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid yang sudah Bapak susun, kemudian Bapak lakukan? Program yang saya lakukan di sini terutama untuk mendukung pelaksanaan dari proses asesmen yang berbasis komputer karena di situ MBK, karena di situ ada satu kompetensi utama numerisasi. Nah, karena kebetulan saya guru mata pelajaran matematika, maka kompetensi numerisasi ini menjadi tanggung jawab guru mapel khususnya, meskipun ini bukan saja guru mapel, namun di sini mungkin dititik beratkan ke guru mapel matematika. Nah, sehingga di sini saya mempunyai sebuah program bagaimana penerapan dari numerisasi ini bisa dilakukan maksudnya bisa mengadopsi lingkungan sekitar. Dengan penerapan konsep-konsep numerisasi yang bisa memecahkan permasalahan sehari-hari dari siswa. Itu. Baik. Selanjutnya, ketika Pak Cecep nih menerapkan program yang berdampak pada murid, bagaimana reaksi dan tanggapan dari teman-teman sejawat? Ada dukungan atau mungkin ada sebaliknya, ada yang mungkin kurang sepaham atau mencelam? Nah, karena kebetulan ini belum dilakukan secara terbuka, mungkin hanya baru secara personal saja. Nah, namun alhamdulillah walaupun secara personal itu sudah mendapatkan tanggapan yang positif, artinya respon dari teman untuk berkolaborasi, baik sharing gagasan maupun nanti kolaborasi aksi itu ada support sendiri. Ini seperti itu. Baik. Selanjutnya, apakah progres program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai dengan tujuan dan ekspektasi yang dimiliki Bapak Ibu? Ya, terkait mungkin di sini mengacu kepada misi dan visi sekolah, di mana visi dari sekolah itu
mewujudkan siswa yang punya kreativitas. Sehingga di sini penerapan dari pemecahan numerisasi dalam permasalahan sehari-hari agak sinkron gitu kan, dengan visi yang sekolah usungkan. Jadi seperti itu. Bagaimana perasaan Pak Cecep ini ketika menerapkan rencana program sekolah yang berdampak pada murid ini, yang sebagian sudah dapat dilaksanakan, kemudian sebagian juga terkendala karena cuaca banjir? Kalau berbicara perasaan, tentu saja ada perasaan yang apa namanya, berharap lebih gitu. Nah, jadi punya harapan. Jadi kalau berbicara perasaan, tentu saja punya harapan yang lebih baik. Baik. Selanjutnya kita akan diskusi tentang tantangan yang dihadapi dan solusinya. Apa saja tantangan dan kesulitan yang Pak Cecep hadapi selama merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid? Baik. Ya, tantangan yang paling utama yaitu kondisi alam sekitar. Kemudian tantangan yang kedua yaitu proses sosialisasi kepada siswa dan murid terkait dari program ini. Itu yang paling utama, karena untuk di tingkatan guru ataupun dukungan dari pihak sekolah itu tidak ada kendala. Jadi yang menjadi kendala utama yaitu dari faktor alam. Yang kedua penyamaan visi dan misi mungkin antara saya selaku pelaksana program dengan siswa sebagai sasaran dari program tersebut. Betul. Bagaimana Pak Cecep menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan ini, Pak? Menempatkan untuk selalu terbuka, respon, dan selalu menerima kritikan-kritikan dari semua pihak. Artinya Pak Cecep selalu membuka diri ya, dari teman-teman ini dengan ngasih masukan seperti ini berarti selalu membuka diri ya. Ya, dalam tataran sharing gagasan, ya tentu saja kita pertama kita memunculkan sebuah wacana dulu, kemudian bagaimana tanggapannya, dan kita juga tidak merasa bahwa gagasan atau wacana yang kita sampaikan itu yang terbaik, sehingga menutup untuk apa namanya pendapat-pendapat atau argumentasi dari teman-teman yang lain. Jadi selalu terbuka Pak ya. Ya, dalam konteks sharing gagasan. Selanjutnya, dalam mengatasi tantangan dan kesulitan yang Bapak hadapi, apakah Bapak ini mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan? Bantuan secara support, secara moral ya. secara moral Itu selalu ada ya. Ya, betul. Bagaimana pengaruh adanya tantangan dan kesulitan terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid? Selama ini pengaruhnya belum terlalu signifikan, mungkin karena implementasi dari program ini belum bisa dilaksanakan secara namanya yang belum bisa berjalan. Gitu. Nah, karena terkait situasi kondisi alam seperti itu. Jadi untuk sementara tantangan tersebut masih bisa ditangani. Mudah-mudahan ke depannya juga apabila ada hal seperti itu sama bisa ditangani juga.
Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang implementasi aksi nyata di modul 3.1 dan 3.2. Bagaimana proses pelaksanaan aksi nyata untuk modul 3.1 dan 3.2? Baik, implementasi untuk modul 3.1 itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian 3.2 itu berkaitan dengan apa namanya, proses pembinaan mungkin ya, proses pembinaan terhadap siswa atau apa istilahnya saya lupa di situ. Mungkin secara tidak langsung itu sudah sering dilakukan karena kebetulan hal itu berhubungan sekali dengan tupoksi dari seorang guru mata pelajaran dan seorang wali kelas. Artinya implementasi dari modul titik 1 dan titik 2 secara tidak langsung sudah sering dilakukan, namun di situ tentu saja belum sempurna karena masih banyak kekurangan terutama dalam penguasaan dari sistematika penyelesaian secara materi baik tahapan di modul 3.1 maupun 3.2. Tapi aksi nyatanya sudah pernah dilakukan Pak? Ya sering ya. Seperti itu ya. Dan berarti nanti seperti apa hasil-hasil dari ini aksi nyata ada ya? Itu belum didokumentasikan. Belum. Ya. Baik, kita lanjutkan Pak Cecep diskusi kita yang sangat menarik. Bagaimana perasaan Pak Cecep selama mengerjakan tugas dari aksi nyata, implementasi aksi nyata di modul 3.1 dan 3.2? Bisa perasaan gimana? Iya. Kalau perasaan dari proses melaksanakan tugas, ya tentu saja tidak menafikan diri, artinya kita sering kesulitan dalam membagi waktu. Iya. Membagi waktu, di sisi lain rutinitas dari tupoksi sebagai seorang guru mata pelajaran, kemudian juga tugas tambahan sebagai peserta dari pendidikan guru penggerak ini. Iya. Mungkin di situ sering ada perasaan yang mungkin malas, mungkin kecapean, ataupun ya bisa saja mungkin agak sedikit jenuh gitu ya. Betul. Jadi secara manusiawi. Iya. Betul Pak, jadi namanya manusia kita ada kalanya kita rasa jenuh itu ada ya, Ya, karena betul. rutinitas yang setiap hari terus menerus kegiatan tidak pernah ada hentinya. Tapi tetap bisa mengatasi ya Pak, semua dari rasa kejenuhan itu ya. Ya mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan walaupun tidak bisa dapat menjamin gitu, tapi kalau berusaha ya proses lah. Selalu ya, Ya, selalu proses. berusaha ya. Baik. Selanjutnya Pak, tentang apa saja temuan yang Bapak dapatkan ini, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dan bagaimana cara menanganinya? Baik. Terkait Modul 3.1 dan modul 3.2. iya, baik. Nah, seperti ada mungkin saat ini lagi digembor-gemborkan oleh pihak pemerintah bagaimana cara penanganan proses dari bullying ya, Iya. pembulian. Pembulian ya. Nah, proses pembulian ini ya karena yang namanya anak-anak ini mungkin apakah itu disengaja ataupun tidak disengaja, atau apakah itu serius ataupun candaan. Nah, terkadang itu sering terjadi di kelas. Dan itu pun juga sering saya temukan ketika saya
melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Tapi tidak setiap pertemuan ada kejadian seperti itu. Ya. Namun ada kalanya ketika pertemuan saya di dalam kelas menunjukkan kejadian seperti itu, di mana ada satu anak ini mungkin bercandanya berlebihan terhadap teman yang lainnya, nah sehingga di sini menimbulkan efek di mana teman yang satunya lagi mungkin tidak terima terhadap ucapan ataupun perkataan dari teman yang lain. Nah disinilah saya masuk proses apa namanya pembinaan Ya. dengan di situ memasukkan muatan-muatan sosial dan emosional yang sudah dipelajari dari modul. Alhamdulillah setelah dilakukan proses mediasi itu, gitu kan, artinya mereka mungkin masih ada saja, tapi karena sudah dianggapnya sebuah candaan, tidak berdampak begitu serius. Seperti itu. Adakah Bapak minta bantu teman sejawat untuk setiap ada pemecahan masalah seperti itu, masuk seperti ada bullying dan lain-lain? Kebetulan selama ini belum pernah, karena langsung ditangani di dalam kelas itu sendiri. Jadi secara reaksioner, ketika di jam pelajaran saya ada seperti itu, nah langsung saya respon di dalam kelas itu sendiri, tidak ditunda. Bagaimana respon dari anak-anak yang lain ketika Bapak menyelesaikan masalah seperti itu? Ya. Secara umum, maksudnya secara klasikal, dengan diberinya pemahaman seperti itu, sepertinya mereka memahami dan tidak dengan dibuktikan dengan tidak mengulangi lagi perilaku seperti tadi. Nah, artinya saya menyimpulkan bahwa apa yang saya lakukan di situ bisa dikatakan diterima oleh siswa. Artinya bahwa apa yang Pak Cecep laksanakan itu yang lainnya juga menerima ya, apalagi yang terdampak kasusnya ya. Ya, betul. Baik, apa pembelajaran yang Bapak dapatkan yang bisa menjadi kebaikan di masa mendatang? Proses pembelajaran terutama saat ini pembelajaran yang dipopulerkan ataupun yang harus dilakukan untuk pembelajaran yang berbasis diferensiasi ya. Dimana proses pembelajaran diferensiasi ini kan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan siswa. Jadi di sini tidak ada lagi potensi siswa yang diabaikan. Nah, mungkin itu tantangannya karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut masih tetap belum bisa dilakukan secara maksimal. Baik, Apa tantangan ke depan? ya mudah-mudahan apa yang menjadi tantangan Pak Cecep ini selalu bisa diselesaikan dengan baik Pak ya. Walaupun kita mungkin di sekolah ini luar biasa tantangannya ya, apalagi ini cuacanya masih mendung terus dan ini banjir juga masih mengenang segini tingginya. Ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi Pak Cecep dan mudah-mudahan ini bisa mengatasi dan menyelesaikan ya dengan teman-teman sejawat Pak Cecep. Baik Pak Cecep, dari rangkaian apa yang didiskusikan saya mengapresiasi praktek baik Pak Cecep yang sudah dilaksanakan dan mungkin yang belum terlaksana, karena yang belum terlaksana ada kendala yang memang cukup luar biasa tantangannya. Mudah-mudahan nanti ketika cuaca itu sudah mulai membaik dan sekolah sudah mulai aktif seperti biasanya, program-program yang belum terlaksana ini dapat segera terlaksana. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Cecep yang terus senantiasa gigih dalam penerapan praktek baik apa yang sudah dipelajari Pak Cecep di pendidikan guru penggerak ini. Dan
Mungkin itu Pak Cecep yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak dan tentunya nanti saya akan melihat hasil-hasil praktek baik Pak Cecep yang sudah dijurnalkan atau didokumentasikan. Dan terima kasih, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat dan bisa memajukan gerakan, memajukan pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.